Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar IPA kelas 7. Kali ini kita akan percobaan tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelum kita lakukan praktek, kita akan berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak harapkan hari ini kita semangat belajar, walaupun kita masih belajar di rumah, apapun kondisinya, walaupun belajar di rumah, Bapak minta kalian tetap semangat. Nah, untuk kali ini kita akan percobaan mengenai besaran dan pengukuran, besaran dan satuan. Nah, apa tujuan percobaan kita kali ini atau tujuan pembelajaran kita? Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran melalui kegiatan pengukuran. Jadi nanti kalian bisa memahami pengertian pengukuran. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang dapat diukur. Yang dapat diukur itu besaran ya, dan tidak dapat diukur bukan besaran melalui kegiatan pengukuran. Jadi nanti kita mengukur suatu benda. Nah, yang dapat diukur itu besaran, yang tidak dapat diukur itu bukan besaran. Nanti Bapak contohkan. Selanjutnya siswa mampu membandingkan satuan baku. Jadi ada satuan baku dan tidak baku melalui kegiatan pengukuran. Jadi nanti kita mengukur dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang berikutnya, siswa mampu memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran melalui kegiatan pengukuran. Jadi nanti kalian tahu apa gunanya kita menggunakan satuan baku dalam pengukuran. Nah, 3 yang berikutnya, siswa mampu mengkonversi satuan dalam satuan internasional melalui kegiatan pengukuran. Jadi nanti kalian juga bisa mengkonversi atau mengubah dari satuan yang satu ke satuan yang lain, misalnya dari sentimeter ke meter atau dari sentimeter ke kilometer dan seterusnya. Jadi nanti kalian harus paham apa yang diperlukan. Yang diperlukan itu cukup sederhana saja. Yang pertama, alatnya mistar. Kalau mistar Bapak yakin kalian semua punya di rumah ya. Kalau tidak punya, pinjam punya adik atau punya kakak. Selanjutnya jengkal tangan. Jadi tangan kita digunakan. Jadi jengkalnya itu boleh jengkal panjang seperti ini atau jengkal pendek seperti ini. Jadi nanti silakan gunakan, sepakati mau menggunakan yang mana, boleh silakan. Bahannya itu bisa buah jeruk. Kalau tidak ada buah jeruk, satu saja, atau buah yang lain yang ada di rumah. Tidak harus buah jeruk. Atau kalau memang tidak ada buah-buahan, boleh benda yang ada di sekitar rumah kalian. Misalnya mainan atau bantal dan sebagainya. Boleh yang ada di sekitar kalian, tidak usah harus membeli kalau memang tidak ada buah jeruk atau buah yang lain. Selanjutnya meja tulis ya. Meja tulis, kalau memang tidak ada meja tulis atau tidak ada yang diukur, itu bisa gunakan lemari, boleh, TV boleh, atau yang lain boleh yang bisa diukur. Nanti kita mau mengukur. Nah, cara kerjanya yang pertama, amati benda-benda yang akan diukur dengan panca indera. Jadi kamu amati benda-benda yang akan diukur tadi ya, 2 benda yang akan diukur tadi amati menggunakan panca indera. Panca indera itu berarti kita bisa menggunakan penglihatan, indera peraba, penciuman dan sebagainya. Kita amati. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel
yang terdapat di kolom hasil. Nanti ada kolom hasil, kamu tuliskan hasil pengamatanmu. Berikutnya buat pertanyaan. Buatlah pertanyaan tentang cara mendapatkan data dari benda-benda tersebut. Tuliskan pada kolom hasil. Jadi nanti dituliskan pada kolom hasil. Ukurlah panjang meja tulis. Jadi kalau pakai meja tulis, ukurlah meja tulis. Kalau pakai lemari berarti ukurlah lemari. Kalau pakai TV berarti ukurlah TV dengan menggunakan jengkalmu. Ya, dengan menggunakan jengkalmu. Dan satu lagi, saudaramu. Kalau memang tidak punya kakak atau tidak punya adik, bisa minta tolong ayah atau ibu atau yang ada di rumah, ya, secara bergantian. Nah, jadi boleh secara bergantian. Tuliskan hasil pengukuran pada kolom hasil. Ukurlah panjang meja tulis, kalau yang menggunakan meja tulis, dengan menggunakan mistar. Ya, jadi kalau mengukur lemari berarti lemarinya yang diukur dengan menggunakan mistar. Pengukuran dilakukan 2 kali secara bergantian. Jadi kamu mengukur 2 kali, terus saudaramu, ayah atau ibumu juga mengukur 2 kali. Tuliskan hasil pengukuran pada kolom hasil. Ya, ini tuliskan pada kolom hasil. Apa perbedaan? Yang terakhir, apa perbedaan hasil pengukuran dengan jengkal dan hasil pengukuran dengan mistar? Tuliskan jawabanmu pada kolom hasil. Nah, kita lihat hasil kerjanya. Ini tabel hasil pengamatan terhadap benda. Nama benda yang diamati, misalnya jeruk. Hasil pengamatan, besaran atau bukan besaran. Misalnya hasil pengamatannya warna merah. Berarti itu bukan besaran karena tidak bisa diukur. Misalnya hasil pengamatannya mempunyai massa. Mempunyai massa berarti besaran, bisa diukur. Misalnya mempunyai diameternya 5 cm, berarti itu besaran. Jadi itu contohnya misalnya. Nah, selanjutnya yang meja. Yang meja juga sama. Misalnya warnanya merah, berarti bukan besaran. Panjangnya 5 cm, berarti besaran. Ya, dan seterusnya. Itu untuk hasil kerja. Jadi hasil kerja ini mengamati benda tadi, ya, mengamati benda tadi menggunakan panca indera, ya. Nah, nanti dikelompokkan apakah yang diamati itu besaran atau bukan besaran. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat pertanyaan. Pertanyaan tentang cara mendapatkan data dari benda. Silakan buat pertanyaan, ya. 1 boleh, 2 boleh pertanyaan. Tidak perlu dijawab, ya. Buat saja pertanyaan. Yang ketiga, ini tabel hasil pengukuran meja tulis menggunakan jengkal. Ini kalau yang menggunakan meja tulis, kalau yang menggunakan lemari berarti menggunakan lemari. Nah, jadi ini diukur dengan jengkal tangan, ya. Yang pertama, hasil pengukuranmu nih. Hasil pengukuranmu nanti tulis di sini, ya. Ini hasil pengukuran kakakmu atau saudaramu atau ayah atau ibu, ya, di sini. Nah, yang keempat, tabel hasil pengukuran meja tulis menggunakan mistar. Kalau ini menggunakan mistar. Jadi ini hasil pengukuranmu, ini tadi dilakukan 2 kali. Ini hasil pengukuranmu, ini hasil pengukuran yang kamu tunjuk atau yang kamu pilih. Kakak, adik atau ayah ibu. Nah, di sini, ya. Jadi itu nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini kamu jawab pertanyaan ini, kamu pecahkan masalahnya. Mengukur dengan menggunakan jengkal menghasilkan ukuran yang tidak sama. Karena, nah, apa alasannya? Kenapa tidak sama? Itu nanti kamu beri alasan di sini. Yang kedua, mengukur dengan menggunakan mistar menghasilkan ukuran yang sama. Karena, ini kamu kasih alasan di sini. Nah, selanjutnya buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Besaran adalah, nah, ini apa yang dimaksud dengan besaran, kamu isi nanti di sini. Yang kedua, satuan. Apa yang dimaksud dengan satuan di sini, ya? Jadi itu untuk praktek hari ini, jadi tidak terlalu sulit. Bapak rasa alat dan bahannya ada di rumah, ya. Tinggal bagaimana kamu mengerjakan, semangat mengerjakan supaya tidak membebani kamu. Ya, nah, Bapak harapkan
usahakan selesaikan hari ini langsung ya. Jadi tidak menunda-nunda tugas. Kalau yang menyelesaikan hari ini dan membuat laporannya sesuai dengan yang Bapak inginkan, itu nilainya bisa maksimal ya. Bisa maksimal. Nilainya bisa maksimal ya. Jadi kamu harus mengerjakan dengan semangat dan harus usahakan selesaikan hari ini supaya nilainya bisa maksimal. Nah, bagaimana pembuatan laporan? Nah, laporan itu dibuat mulai dari judul. Jadi dari judul tadi kamu tulis di buku latihan, judul, terus tujuannya apa tadi, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan hasil percobaan tadi yang tabel-tabel tadi ya. Nah, itu ditulis di buku latihan, lalu difoto ya. Setelah ditulis difoto, kirim ke Google Classroom ya. Nanti akan Bapak siapkan form khusus untuk pengiriman laporan percobaan hari ini. Jadi jangan kamu kirim di sembarang tempat ya, usahakan lewat Google Classroom ya, supaya Bapak mudah mengecek tugas-tugas kalian ya. Bapak rasa cukup sampai di sini penjelasan Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan itu boleh lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat komentar di bawah ya, di bawah YouTube atau di bawah video ini. Nah, jadi sebagai bukti kamu sudah melihat atau memahami cara kerja atau mempelajari cara kerja praktek hari ini, silakan komentar ya di bawah video kita ini. Komentar dengan format nama, kelas, dan komentar. Komentarnya itu boleh berupa pertanyaan, boleh berupa saran, boleh berupa kesan dan pesan kamu terhadap video yang sudah kamu dengar ini atau kamu lihat ini ya. Terima kasih, selamat bekerja, tetap semangat, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.